Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin. Di sini kami beranggotakan Saya Nasibatu Nur Khalizah. saya Nimatul Iza. Dan saya Siti Halimah Sa'diyah. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang yang ada pada makalah kami. Proses pergantian kepala negara pada awal sejarah Islam, yakni berawal dari wafatnya atau sedo Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah mafhum, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW juga berkontribusi menjadi pemimpin negara. Sedangkan beliau sendiri tidak berwasiat mengenai siapa dari beberapa sahabat yang akan melanjutkan kedudukan beliau sebagai presiden umat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ialah bagian dari penyambung perjuangan serta cita-cita Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya di sini di makalah kami ada dua rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana bentuk pemerintahan di mana Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pemerintahan di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini kita sudah mulai memasuki slide tentang pembahasan. Pembahasan pertama kita yakni membahas tentang masa khalifah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar Al-Khattab. Di masanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau berhasil menjadi khalifah dalam kurun waktu 2 tahun, yakni mulai dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Terpilihnya sahabat Abu Bakar sebagai khalifah itu melalui proses berunding panjang dan tidak mudah. Banyak silang pendapat dan perbedaan pendapat, baik dari golongan Muhajirin sendiri maupun dari golongan Ansor. Namun, kalau sahabat Umar bin Al-Khattab yang memiliki nama asal Umar bin Naufal Al-Qushairi yang bernama kunyah Abu Hafs dan diberi julukan sebagai Al-Faruq, beliau menjabat sebagai khalifah selama kurun waktu 10 tahun 6 bulan 4 hari. Sahabat Umar bin Al-Khattab meninggal pada usia 63 tahun. Proses pembaiatan beliau menjadi kepala negara merupakan bentuk baru yang hampir sama dengan pelantikan putra mahkota. Namun, walaupun demikian, yang tidak boleh dilupakan bahwa proses transmisi kepemimpinan tersebut sama sekali tidak meninggalkan musyawarah. Bukti nyatanya bahwa beliau senantiasa berkonsultasi, pendapat, dan persetujuan dari kelompok para sahabat Muhajirin dan Ansor. Tidak hanya sampai di situ, beliau menuangkan hal demikian pada surat wasiat. Dan yang paling penting di dalam masa Khalifah Abu Bakar dan sahabat Umar Al-Khattab telah terbentuknya sebuah organisasi yang bernama Ahlul Hal wal Aqd, di mana organisasi Ahlul Hal wal Aqd di sini terus mengalami perkembangan di zamannya sahabat Umar Al-Khattab, di mana pada masanya sahabat Abu Bakar, lembaga yang ada di dalam Ahlul Hal wal Aqd itu hanya satu saja, yaitu lembaga legislatif saja, sehingga yang menjadi pimpinan pusat itu adalah sahabat Abu Bakar, kemudian yang mengurus masalah kepengurusan di tingkat pusat itu adalah beberapa sahabat, kemudian di tingkat provinsi itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih sebagai gubernur atau amir. Sedangkan kalau di zamannya sahabat Umar Al-Khattab itu sudah dibentuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sehingga sahabat Umar itu khusus menjadi khalifah saja dan terdapat beberapa sahabat-sahabat yang senior juga menjadi pemimpin di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan juga di dalam Ahlul Hal wal Aqd ini terdapat beberapa lembaga-lembaga selain lembaga pusat seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Di masanya sahabat Khalifah Abu Bakar itu telah dibentuk namanya Majelis Syuro, di mana Majelis Syuro ini adalah berisi dewan-dewan penasehat. Dan Dewan Syuro di sini dibagi menjadi 3. Ada yang Dewan Syuro atau penasehat tingkat tinggi, yang kedua penasehat tingkat umum,
Yang ketiga, penasehat yang berada di antara penasehat tinggi dan penasehat umum. Hal ini bisa membuktikan bahwasanya di masa kepemimpinan sahabat Abu Bakar itu masing-masing dari sahabat telah memiliki kefokusan di bidangnya masing-masing. Tidak ada campur tangan satu orang menjabat dua jabatan atau lebih, sehingga sangat minim terjadinya pertengkaran atau peperangan antar saudara. Hal ini dikembangkan oleh sahabat Umar. Di zamannya sahabat Umar, tetap ada yang namanya Dewan Syuro, tapi juga dikembangkan melalui Dewan Kesehatan. Jadi bukan hanya fokus pada politik saja, tapi juga fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat. Ya, untuk selanjutnya, di dalam masa kepemimpinan sahabat Khalifah Umar dan sahabat Abu Bakar, itu terdapat satu hal yang sangat berbeda di dalam ketentuannya, yakni di dalam masalah militer ghanimah. Jadi kalau di zamannya sahabat Abu Bakar, karena beliau memang transisi kepengurusan setelah Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar kan sangat pendek secara langsung lah gitu. Jadi sistematikanya sangat mirip dengan Rasulullah. Maka di zamannya sahabat Abu Bakar, harta ghanimah itu langsung dibagikan kepada prajurit yang mengikuti perang dan orang-orang yang mengikuti perang. Sedangkan kalau di zamannya sahabat Umar melakukan gebrakan baru atau kebijakan baru yang sempat terjadi pro dan kontra, yakni sahabat Umar membuat kebijakan bahwasanya harta ghanimah itu menjadi hak dari orang-orang yang mengikuti perang dan juga orang-orang yang memiliki tanah tempat dari ghanimah itu berada. Jadi andaikan harta ghanimah itu berada di kalangan kaum kafir, maka kaum kafir tersebut tetap bisa mendapatkan bagian dari ghanimah meskipun dia itu kafir. Tapi disyaratkan kafir di sini harus kafir dhimmi, yakni kafirnya yang mau untuk membayar pajak. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yang mana di sini kita membahas tentang masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi, terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah melewati beragam proses yang tidak pendek serta tergolong tidak mulus atau lancar. Sebab, proses tersebut bermula atas usulan dari beberapa sahabat senior. Para sahabat tersebut khawatir akan tumbuhnya pergesekan dari umat Islam, terlebih lagi Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia tanpa adanya kejelasan perihal siapakah penerus Umar bin Khattab menduduki kursi khalifah. Sedangkan kesembuhan beliau semakin hari semakin parah yang disebabkan oleh serangan yang diluncurkan oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ibnu Hashimalah, anak dari paman Rasul. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun ke-32 setelah kelahiran Rasulullah. Maka kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berjalan selama 4 tahun 9 bulan saja karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Waktu beliau wafat, Ali bin Abi Thalib berumur 63 tahun. Baik, sekarang sudah nyampe pada kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama, ijtihad Umar terkait ghanimah juga menimbulkan pro dan kontra antara ulama lain. Umar menolak untuk pembagian tanah rampasan perang tersebut, melainkan Umar menetapkan tanah tersebut berada pada tangan pemiliknya dan diwajibkan untuk membayar pajak yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke Baitul Mal dan dipakai untuk kemaslahatan umat. Kontekstualisasi ijtihad Umar bin Khattab dikarenakan banyak perubahan kebijakan akibat timbulnya kepentingan-kepentingan baru dan perubahan-perubahan adat dan kebiasaan lama. Maka, tidak heran jika perubahan-perubahan di atas akan berakibat pada perubahan hukum dalam suatu kondisi tertentu. Untuk kesimpulan yang kedua, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam memerlukan pengganti beliau untuk memimpin kaum muslimin. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat terkait siapa yang menggantikan beliau setelah beliau wafat. Para tokoh-tokoh Islam saat itu mengetahui benar bahwa Islam memerlukan pemimpin, yaitu khalifah yang dipilih melalui musyawarah. Akhirnya, terpilih sahabat-sahabat Nabi sebagai khalifah dengan urutan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Penetapan Mushaf Utsmani ada pada masa Utsman bin Affan dan adanya kesatuan secara total yang ada pada teks Al-Quran di seluruh dunia dengan berbagai sekte di dunia merupakan salah satu bentuk keberhasilan Khalifah Utsman bin Affan yang tidak bisa tersaingi oleh siapapun dalam menyatukan umat Islam. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah!